Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal sharing gimana caranya repair glass Samsung J4 Plus yang retak. Retaknya nggak lumayan parah sih. Oke, layar semua masih normal. Ya, kita cek juga nanti sentuhannya masih normal apa enggak. Ini lagi loading dulu sebentar. Rokok dulu, biar santai gitu ya kan. Oke, masih proses loading. Kita tunggu sampai masuk menu. Ini pengerjaan agak sedikit buru-buru ya karena juga usernya lagi nunggu di belakang. Ya ini saya nggak tahu paspornya ya, lupa nanya dulu paling. Saya nggak tahu paspornya, nanya dulu sama yang punya handphone. Mumpung orangnya lagi ada di belakang, dia nungguin ya. Oke, kita tes dulu sentuhannya masih normal apa enggak. Oke, kita tes di bintang pagar 0 bintang pagar. Oh, Samsung J4 nggak bisa ya. Saya nggak tahu di dialnya sih. Oke, yang penting sentuhan normal, tes semua normal. Oke, langsung kita eksekusi aja, langsung matiin. Oke, ini karena retaknya agak lumayan parah ya, jadi nggak bisa langsung dicopot ya, jadi harus kalau buat saya sih harus dikasih solatif dulu ya, biar kacanya nggak mental kemana-mana. Oke, kita kasih solatif dulu. Kasih solatifnya harus rapet ya, nggak boleh renggang supaya nanti di separatornya bisa nyedot dia. Oke, proses pemasangan solatif. Oke, buat teman-teman juga yang sekiranya udah ahli ya tanpa solatif, ya bisa sih. Saya juga pemula di sini. Oke, karena pun pengalaman kalau nggak pakai solatif tuh sering gagal di pada saat proses penyopotan LCD dari frame tuh sering bergaris, bertompel, karena waktu dicopot dari frame kacanya itu neken ke LCD, jadi nimbul garis atau tompel. Oh ya, untuk seri Samsung J6 ini bautnya dia ada di depan ya, jadi nggak bisa dibuka lewat belakang. J6, J4 Plus sama sih, glassnya LCD juga sama, bisa J6 Plus, J4 Plus sama aja. Oke, ini proses pemanasan ya, biasanya buat teman-teman kalau mau pakai blower juga bisa, tapi di sini saya pakai separator ya biar nggak ribet. Oke, pakai sarung tangan dulu soalnya panas ya. Ditaruh separatornya jangan terlalu lama ya, karena
buat Samsung seri J4 Plus ini dia dibuka dari depan, jadi kita nggak bisa copot baterainya dulu. Oke. Atau enggak kita tunggu dulu separatornya panas, nanti kita taruh lagi handphonenya biar nggak terlalu panas sampai ke baterai, takutnya meledak. Oke, kita tunggu dulu separatornya panas. Mungkin teman-teman udah ada yang ahli ya, jago repair glass LCD, kaca LCD, yang mungkin bisa di sharing pengalamannya di kolom komentar ya. Oke, kita tunggu dulu separatornya sampai panas. Ini kurang lebih masih sekitar 67 angkanya. 60 apa sih ini, Celsius ya. Oke, kita pakai sarung tangan karena agak lumayan panas ya. Ya maaf agak lama, emang separator murah emang begini sih. Oke, maaf tadi videonya kepotong ya. Tadi tapi udah apa namanya, sudah dipanasin, dan juga tadi maaf nggak sempet dikasih lihat proses penyopotan dari awalnya, dari LCD, penyopotan LCD dari framenya. Tapi ini udah kelihatan LCD udah kecabut. Pelan-pelan ya, hati-hati. Oke, buat temen-temen yang bukan tuser atau tukang servis di sini, atau cuma iseng-iseng aja ngelihat, kalau belum berani atau belum ada pengalaman, lebih baik dibawa ke ahlinya ya, atau tukang servis terdekat, karena prosesnya ini beda dari ganti LCD. Dan kadang juga tukang servis kadang masih ada gagalnya juga, kadang bergaris, kadang tompel, resikonya tinggi juga. Oke, ini kita tunggu dulu sampai LCD-nya dingin ya, karena nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman tunggu dingin aja dulu sebelum dites lagi. Ini kita moga-moga nyala ya LCD-nya ya, sebelum dites, karena retaknya agak parah juga sih. Oke, kita alhamdulillah nyala. Oke, kita tes lagi sentuhannya normal apa enggak. Oke, kita nunggu bootingnya dulu sampai masuk menu. Oke. Oke, sudah masuk menu. Kita tes sentuhan. Nah, dari mulai buka pola juga udah kelihatan ya, sentuhan masih normal. Oke. Oke, sekarang saatnya proses pembelahan ya, pembelahan LCD dari frame, pembelahan kaca dari LCD-nya. Nah, di sini proses yang agak deg-degan sih, ngeri-ngeri sedap gimana gitu, takut kena polaris kan, soalnya juga ini retaknya ada di bagian ujung atas gitu. Retak yang bagian terlalu parahnya. Oke, kita taruh di atas separator ya. Kita tunggu sampai agak sedikit panas. Oh ya, ngomong-ngomong, ini separatornya sudah panas ya tadi. Kalau saya diatur di suhu 100 ya.
soalnya separator murah jadi panasnya agak kurang. Oke, di sini mulai pembelaannya jadi hati-hati ya. Oke, kita lihat dulu kena polarisnya atau enggak. Jadi kalau saya itu dimulai dari atas ya. Mungkin kebanyakan teknisi dari apa? Dari bawah ya. Tapi saya dari bawah tuh keseringan gagal sih. Jadi dari atas, dan hati-hati juga karena dari atas itu rawan rawan polaris. Jadi pelan-pelan, kalau sekiranya masih keras atau nanti dicek dulu sedikit, jangan langsung digas semua, diangkat lagi, dilihat lagi apakah kena polarisnya atau enggak, karena kelihatan sih kalau kena polarisnya. Biasanya dia kalau polaris nggak ada tanda-tanda lem OK yang kebelah tapi warna hitam. Oke, kita lanjut belah, kita tunggu panas dulu karena masih keras ya. Oke, lanjut. Nah, sini harus hati-hati ya karena retaknya agak parah sih. Kalau nggak hati-hati bisa timbul tompel nantinya. Oke, hati-hati. Oke, sedikit lagi. Hati-hati ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang masih belajar juga buat jadi tukang servis handphone, kita sini sama-sama belajar ya. Dan alhamdulillah LCD-nya terlepas dengan baik ya. Tapi kita belum cek sih apakah ada tompel atau tidak. Nanti kita cek lagi. Kita tunggu dingin dulu, sekalian kita bersihin ya lemnya. Oke, bekas-bekas lem OK-nya pelan-pelan aja, jangan kenceng-kenceng karena ini LCD masih panas ya, abis dari separator. Karena kalau terlalu kenceng bisa pecah, karena pernah pengalaman juga begitu. Terlalu semangat ya ngilangin bekas-bekas lem OK yang ada di LCD sampai bunyi krek. Itu udah deg-degan banget sih. Oke, pelan-pelan. Lem OK-nya agak susah ya. Lem OK Samsung apalagi yang masih bawaan pabrik emang agak keras ya. Menurut pengalaman sih ini bukan lem OK kering ya, tapi lem OK cair. Tapi nggak tahu gimana caranya pabrik ngelemnya pakai lem OK cair padahal LCD-nya IPS ya. Biasa kan kita rembas sampai ke dalam lapisan LCD-nya. Oke, cukup segini dulu dibersihinnya. Kita tes aja dulu. Oke, kita bersihin dulu sedikit. Oke, di sini saya menggunakan thinner ya buat ngebersihin LCD-nya. Buat teman-teman yang nggak punya thinner, pakai minyak kayu putih juga bisa. Oke, yang penting pelan-pelan aja, jangan sampai cairan thinner atau cairan minyak kayu putihnya sampai masuk ke dalam lapisan ya, karena pernah juga begitu. Nanti bersihnya agak repot lagi, PR lagi nanti. Oke, pelan-pelan sampai lemnya hilang semua ya. Oke, di sini masih proses pembersihan ya. Oke, kita bersihin. Emang
Untuk pemasangan, sebelum pemasangan lem oka keringnya nanti, di sini nggak boleh ada debu sedikit pun ya. Nanti waktu dipasang nanti kalau debunya kelihatan sedikit, biasanya ya kalau usernya enak-enak aja mungkin dibiarin. Cuman kalau user kan macam-macam, nanti kadang ada yang komplain lah apa gimana. Jadi ya kita sebagai user profesional aja, yang walaupun lama pengertiannya yang penting rapih ya. Wajar masih pemula, jadi nggak bisa ngerjainnya cepet. Oke, proses pemasangan lem oka ya. Jadi kita bersihin dulu debu-debunya. Oke, ini saya memakai yang lem oka kering yang universal ya, ukuran 6,5 inci. Oke, hati-hati ya, langsung kita roll aja. Oke, ini masih ada lem oka yang gelembung-gelembung ya. Oke, di sini masih ada lem oka yang berlebihan ya, karena ukuran LCD-nya di bawah 6,5, jadi kita potong kayak pakai cutter seperti ini ya. Kita potong supaya dia presisi dengan LCD-nya. Oke, maaf tadi videonya agak kepotong ya. Biasa memori internal penuh, jadi tapi masih dilanjut dengan mesin yang sama, LCD yang sama, dan ini tadi lem okanya udah dipasang ya. Lem okanya udah dipasang, kita sekarang kita tes lagi apakah sentuhan masih normal ya. Kita lihat, kita tunggu lagi booting sampai menu. Oke, kita tes. Oke, sentuhan masih normal ya. Oke, tadi video kepotong. Ini proses penyatuan kaca dengan LCD. Oke, maaf tadi videonya ke potong ya. Ini kaca LCD sama LCD-nya sudah ditempel ya. Maaf tadi proses penyatuan kaca dengan LCD-nya nggak dikasih lihat. Oke, tadi ada bubble yang sedikit besar ya. Jadi saya taruh atas separator lagi, saya panasin lagi, lalu saya tekan lagi supaya lem okanya bisa menempel ya. Dan ini kita sekarang kita tunggu dingin dulu. Nah, karena agak ngeri juga kalau LCD masih panas. Kita tes ke mesin. Oke, kita tunggu dulu sampai dingin ya. Oke, pada saat proses penyatuan kaca dengan LCD-nya alhamdulillah lancar, walaupun ada sedikit bubble ya. Nanti kita press dengan bubble remover. Sekarang kita tinggal tunggu dingin saja HP-nya. Kita tinggal tunggu dingin LCD-nya, baru kita tes di mesin. Oke. Masih agak panas ya, agak lumayan lama juga untuk tunggu dinginnya. Ini video saya percepat ya, karena kalau nggak dipercepat nih video bisa memakan waktu kurang lebih 1 jaman. Oke, sudah dingin ya. Sekarang kita tes. Kita tes di mesin apakah normal dan sentuhan normal juga, apakah LCD-nya nyala.
Oke, ada bubble ya sedikit, nanti tinggal kita press pakai bubble remover ya. Oke, alhamdulillah ya, nyala. Kita tunggu sampai booting ke menu ya. Oke, mungkin sampai sini aja ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Ini video pertama saya jadi tukang service handphone. Sebenarnya jadi tukang service handphone sudah lama sih, tapi ini video pertama baru masuk ke YouTube ya. Oke, makasih yang udah nonton ya. Sentuhan semua normal. Dan usernya juga udah nungguin dari tadi ya. Oke, sentuhan normal ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.